Oke, selamat pagi ya. Kita mulai kuliah kita pagi ini. Kita minggu lalu singgung ya mengenai sigma notation and limits of ya. Artinya ini kita perkenalkan si sigma ya atau lambang sigma yang mungkin Anda juga sudah sering di statics. Dan juga limits dari finite sums ya. Jadi dari penjualan yang terbatas tertentu ya. Limitnya seperti apa ya, maksimum apa didekati seperti apa ya. Jadi ini kita sudah ya, jadi di sini biasanya batas bawahnya ya. Oke ya, jadi ini batas bawah dari K sama dengan 1 dan N ya. Nah, ini A, di mana AK ini atau A sub K ya is a formula for the K term ya, atau suku ke K ya, suku yang ke K ya. Kan K-nya dari 1 sampai N. Nah, K artinya K-nya 3, berarti A3 ya. 3 gitu ya. Dan selanjutnya ya, jadi misalnya ini dari K sama dengan 1 sampai 3 ya. K ini artinya sama dengan A2 tambah A3 ya. Kalau misalnya K sama dengan 1 sampai 5 ya. K ya, maka ini sama dengan A1 tambah A2, A3 tambah A4 tambah seperti itu ya. Jadi suku ke K ya. Ini menunjukkan suku keberapa ya. Oke ya, jadi seperti K-nya ditaruh di sini ya seperti ini ya, K-nya di tempat lain ya, tinggal diikuti aja ya. Oke, ini saya ya. Nah, ada aturan-aturannya ya untuk pertambahan seperti tambahan ya, tinggal dimasukkan aja ya. Masukkan ke sini ya, masukkan ke sini ya. Jadi seperti ini, tambah ini ya. Pengurangan juga tinggal dimasukkan juga ya, masukkan ke sini ini ya. Dikali dengan sebuah konstan ya, tinggal dikeluarkan konstannya ya, dikeluarkan ya, kalau C-nya konstan ya, konstan constant value kali N kali C ya. C summation dari konstan. Misalnya dia nggak ada K-nya di sini kan, misalnya K sama dengan 1 sampai 4 dari sebuah 3. Nggak ada K-nya nih ya, tinggal tambahin aja apa, berarti ini 3-nya 4 kali 3. Karena nggak ada K ya aja, atau sama dengan, karena ini N kan ya, 4 kali 3. Nah ini adalah
atasnya atau N ya. Kalau penjumlahan dari sebuah K square ya, atau K kuadrat ya, maka hasilnya adalah seperti demikian juga untuk yang K pangkat jumlahkan dari K1 sampai N ya, hasilnya ini ya. Jadi ini penjumlahan first n squares atau first n kuadrat ya. Ini pangkat cube, pangkat 3. Oke, kita punya typical continuous function y equal f of x over a closed interval a sampai b ya. Jadi ini sini sampai sini. Jadi ini adalah b minus a ya. Di fungsi continuous terus ya. Anda lihat ini menerus ya. Terus jadi itu sebuah continuous function. Interval dari A sampai B ya, dari A sampai Oke, nah kalau kita ingin ini fungsi of x ya. Oke, nah di sini kita punya apa the first of this subinterval ya. Misalnya ini dibagi-bagi ya, dari 0 sama dengan A sampai xn sama dengan B ya. Jadi misalnya ini kita jadikan x0, ini kita jadikan n ya. Kita bagi-bagi lagi nih sembarang ya. Internet saya tidak. Ini kita bagi-bagi ya. Interval lagi di dalam interval, bahkan subinterval ya. Jadi ini subinterval, ini subinterval, interval ya, ini subinterval, ini subinterval, ini subinterval ya. Berarti ini adalah x 2 ya, terus sampai ini x n minus 1 ya. Oke ya, jadi nah ini bisa dilihat di sini ya. Nah kalau pada satu lokasi ya, antara xk minus 1 sampai k ya, karena kan ini first subinterval ya, first subinterval ini x intervalnya sendiri adalah x1 x0 ya. Perhatikan ini first, berarti ini connect ke sini ya. Maka kalau di K sub ini connect ke K-nya yang sini ya. Di K subinterval itu adalah antara x sampai x k ya. Oke ya, jadi ini jadi the first subinterval, the second
is X1 sampai X2 ya, ini second subinterval ya. Dan suku K ya dari P ya, adalah XK minus 1 sampai K ya. Nah, P di sini P di sini adalah isinya P itu sama dengan jadi himpunan ya, X0, X2, X N minus 1 sampai X N. Untuk K integer dari 1 sampai N. Oke ya, jadi lebar di first subinterval X0 sampai dinyatakan sebagai delta X1. Jadi delta X1 sama dengan X1 0. Demikian juga delta X2 ya. X2 sama dengan X2 kuadrat 1 ya. Nah, delta XK ke K sama dengan XK dikurang X 1 ya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi lebar dari interval yang ke K adalah ini ya, lebarnya. All n subinterval, jadi kalau semua subintervalnya n ya mempunyai lebar yang sama, the weight delta x equal ya, kalau lebarnya sama semua, delta x sama dengan P minus A ya. Ini ya, kalau ini kan kelihatan beda-beda ya, beda-beda. Tapi kalau dia somehow kita pilih n-nya mau kita buat apa atau subintervalnya mau kita buat sama lebarnya, atau maka kita tinggal bagi ya dari interval B minus A dibagi jumlah intervalnya n ya. Oke ya, jadi in its subinterval we select some point atau suatu titik di subinterval ya. Misalnya di sini kita pilih sembarang sebagai sembarang aja yang bisa di sini ya, kita pilih salah satu di dalam interval antara XK minus 1 sampai XK, kita pilih. Nah, ini sembarang kita pilih, misalnya titiknya adalah CK ya. Jadi kita pilih di sini sembarang antara ini adalah X K minus 1, ini X. Nah, kita pilih dia CK sembarang ya.
misalnya di sinilah ya, ini titik ini kita namakan CK ya. X. Jadi kita in its sub interval ya, tiap interval, masing-masing interval kita cari C-nya ya. Interval K kita kasih nama CK, di sub interval 1 ya kita kasih nama C1 dan seterusnya ya, C2, C3 sampai Cn ya. Ya, jadi titik tersebut kita nama secara umum CK ya, CK ya. Then on its sub stand vertical rectangle ya. Nah, kita subinterval itu kita dirikan ya, kita gambarkan sebuah persegi 4 ya, persegi 4 vertikal that stretches from axis the curve ya. Jadi yang jadi di setiap subinterval ya kita vertikal persegi 4 vertikal dari sumbu X ke sampai dia menyentuh ya. Jadi di sini kita gambarkan nih ya. Subintervalnya kan yang ini ya, kita pilih ya. Ini subintervalnya. Nah, ditarik dulu garisnya secara umumnya. Nah, di sini kita gambar, karena ini mentok, kita garis horizontal di sini. Tarik garis horizontal. Nah, ini dari batas-batas subintervalnya ya. Ini batas subintervalnya. Ya, jadi ini adalah luas pendekatan subinterval ke K ya, subinterval yang ke-nya kira-kira seperti ini ya. Nah, misal di X ya, di X3 berarti di sini ya. Kita pilih misalnya C3-nya di sini misalnya ya. C3 dari C3 dulu ya, nggak narik garisnya dari C3. Nah, kalau ini kita tarik ke bawah dia. Ya. Nah, dari sini kita horizontal di lokasi perpotongannya dengan kurvanya ya, dari batas-batas subintervalnya, lalu kita tarik lagi ya. Nah, di sini nanti kita dapat lagi persegi 4-nya. Nah ya, jadi ini adalah persegi 4 yang kita bangun di subinterval atau di subinterval. Nah, masing-masing subinterval digambarkan seperti ini ya. Nanti dijumlahkan persegi 4 persegi. Nah, itu diharapkan nanti luasnya adalah mendekati yang ini ya, yang hijau ini. Oke ya, jadi yang persegi 4 di masing-masing sub buat dengan menarik garis
vertikal dari titik ya, dari titik C-nya ya sampai memotong ya atau grafiknya masing-masing persegi 4 itu harusnya luasnya mendekati yang di bawah kurva yang biru itu ya. Oke ya. Jadi on it subinterval we form the product ya. Jadi sebenarnya ini kan masing-masing kali ini adalah perkalian dari yang ini, misalnya kan ini adalah apa? Ini adalah interval ini adalah delta K kan. Nah ini luas rectangle ini atau luas persegi 4 delta XK kali tingginya ini adalah kalau kita masukkan F C K ya. Jadi kali F C K ya, seperti itu ya. Ya, atau perkalian ini ya, produk ini perkalian kalau sini ya. This product is positive, bisa negatif atau nol ya, depending on the sign of. Kalau kita lihat di sini dari daerah sini dia positif ya, di daerah sini. Ya. Tapi di daerah sini, dari daerah sini ya, dari daerah sini negatif ya. Ini positif ya. Nah di sini 0 ya, pas di sini, jadi bisa ke 0 ya. Ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0 ya. Jika CK positif ya, maka perkaliannya juga menghasilkan positif juga ya. Maka jika FCK kurang dari 0, maka atau perkalian FCK kali delta XK number the negative area of rectangle dengan delta XK ya, dan yang turun yang the drop from the x-axis ya, yang turun dari sumbu X ya. Finally we sum all products ya, kita jumlahkan semua perkalian tersebut ya, perkalian mendapatkan ini ya. Nah ini disebut Riemann ya. Ini disebut Riemann sum ya. Ya, jadi kita jumlahkan persegi 4 lagi ya, kita perhatikan juga negatif positif ya.
Nah, itu penjumlahannya disebut remain sum, ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan, ya. Oke, nah ini gambarannya, ya. Rectangle, the rectangles, ya, persegi 4, approximate between the graph of the function, atau grafik dari fungsi x-axis atau sumbu x, ya. Jadi persegi adalah pendekatan dari area di bawah di level, ya. Jadi yang ini berarti dia mendekati area untuk seka kan gambarnya yang ini, ya. Ini seka, ya. Persegi 4-nya. Nah, ini mencoba mendekati area segi 4 ini, mendekati area yang ini dan sumbu X. Jadi didekati oleh segi 4 ini, ya. Anda lihat, maybe close, ya. Cukup mendekati. Jadi yang merah, ya, yang close depan, ya. Jadi ini ya, arsiran yang merah ini didekati oleh arsiran yang coba mendekati arsiran yang yaitu area di bawah di antara grafik dan X, ya. Grafik dari fungsi f X dan sumbu. Intervalnya bisa diperkecil lagi, ya. Diperkecil lagi, atau jumlah intervalnya bisa ditambah, ya. Untuk interval yang sama, kita tambah jumlah subintervalnya. Nah, jadi dapat lebih rapat lagi, ya. Jadi ini lebih besar, ya, ini NB, ya. Ini ya. NB lebih besar, ya, dari N. Jumlah gambar A dan gambar B, ya. Jadi the curve in figure, ya, with rectangle from finer partition atau partisi yang, ya, finer partition atau partisi yang create a collection, kumpulan dari segi 4 dengan lebar atau dasar yang lebih tipis, ya, lebih tipis, that approximate the region between the, yang mendekati area region, ya, antara grafik F dan x-axis with increasing accuracy, ya. Jadi dengan akurasi yang lebih atau bertambah. Jadi semakin halus, lihat makin bagus, ya. Oke, ini yang penjumlahannya tadi disebut Riemann. Persegi 4 ini, ya, yang kita ambil dari sebuah titik C, kita pilih di subintervals, ya. Oke, kita lanjut ke definite integral, ya, artinya integral yang batas, ya, atau integral tertentu.
the definite integrate of Riemann sums, ya. Definisinya, ya, definisi dari definite integral as a limit on sums, ya, penjumlahan Riemann, ya. Let f of x, ya, ini kalau dalam bahasa Inggris disebut x, ya. Let f of x be a function on a closed interval A sampai B, ya. We say that a number I is the integrals of f over A, B, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa I adalah definite integral atau integral tentu dan sebuah fungsi f dalam interval A sampai B, dan bahwa I adalah limit, ya. Riemann sums, ya, adalah batas dari Riemann sum, ya. Ini kan Riemann sums yang tadi, ya. If the following condition is satisfied, even any number epsilon, ya, jika ada epsilon yang lebih besar dari 0, ya, epsilon ini nilai yang sangat kecil, ya, sebuah angka kecil. Jadi kalau ada angka epsilon dari 0 dan dia cukup kecil, ya, there is a cost number, ada angka yang berhubungan yang disebut delta, lebih besar dari 0 juga, ya, delta angka yang kecil juga. Sehingga for every partition, ya, dia adalah partitionnya, ya, nilai himpunan dari x0, x1, n, ya, pada interval A, B. Normnya, ini norm adalah nilai terbesar, ya, ini definisinya, ini norm. Norm itu lambang norm, ya, itu artinya di sini nilai terbesar dari subinterval. Norm dari, jadi ini isinya, ya, P-nya subinterval x1 kurang x0, x2 kurang x1, ya, x3 kurang, dan seterusnya, ya. Nah, normnya itu lebih kecil dari delta. Choice of CK di subinterval 1 sampai K, maka kita mempunyai hubungan ini, ya. Jadi nilai absolut dari Riemann kurang I, ya, dikurang I adalah nilai ya dari integral dari integral, ya, fungsi f dengan ya. Nah, ini kurang dari f, ya. Ya, jadi ada hubungan ini, ya.
Jadi kalau kita pilih suatu angka epsilon yang lebih besar dari 0 ya, angka delta ya, lebih besar dari 0 juga ya, sehingga partition, jadi untuk partitionnya X kurang X0-nya dan lain sebagainya itu kurang dari delta, and any choice sekanya kita pilih di interval masing-masing ya, masing-masing, maka kita akan punya hubungan ini ya, maka kita akan punya hubungan seperti ini ya. Sums dikurang integralnya nilai sesungguhnya epsilon ya. Oke, ini Anda harusnya sudah tahu ya, notasi integral ya. Ini fungsinya, variabelnya. Ini adalah variabel integration-nya. Bawah, batas atas ya. Integral of A to B ya. Existence of definite ya. Continuous function is integrable ya. Jadi kalau sebuah continuous maka dia bisa diintegralkan ya, dilakukan integrasi tersebut. That is, if a function f is continuous ya on interval a to b, then its definite integral over b exists ya. Jadi salah satu apakah integralnya ada nilainya atau tidak, syaratnya continuous on interval b ya. Jadi kalau fungsi f menerus ya interval dari a sampai b, maka integral fungsi tersebut dari a sampai b ya akan ada nilainya. Teorem 2 teorem 1 ya. When f and g integrable ya, dapat diintegralkan ya, the depth integral satisfy rule 1 to 7 in 5.3 ya. Tabelnya ini ya. Ya, jadi paling ini penting ya, kalau ini dari B sampai A, kalau dia dibalik ya, maka dari A sampai B-nya harus dikasih tanda minus ya. Itu yang penting ya. Ini zero width interval karena dari A sampai A is 0 ya hasilnya. Tan dia keluar ya. A sampai B minus ini ya, minusnya keluar. Kan kayak 1 ya, minus 1-nya keluar. Penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan cukup simpel ya, tinggal di penambahan ya. A sampai B, B sampai C, sama dengan A sampai C ya. Sama kalau dilangsungkan ya. Jadi kalau intervalnya dibagi 2, A sampai B terus C, bisa juga dijadikan 1 ya.
maximum minimum inequality if f has maximum value, max f and minimum f on interval a to b, minimum f times e kurang dari diri ya, integral a sampai b ya, dx ya, kurang dari maksimum f kali b minus a ya. Ini ya Anda bisa Anda buat sebuah fungsi misalnya ya yang menerus. Kalau Anda punya fungsi ini ya, dari ini kan fungsi minimumnya mungkin di A, ini B gitu kan, ini minimum ini kan, ini kali interval berarti yang ini kan ya, yang minimum kan yang ini ya, ini F minimum adanya di sini F ya, ini max F. Nah yang minimum dikali B minus A hanya yang ini ya, yang maksimum areanya adalah kali B minus A juga kan, adalah yang merah ya, yang merah sendiri areanya adalah yang ya, dapat Anda bayangkan ya, yang merah pasti selalu yang hijau dan yang biru ya. Jadi ini suka relasi seperti itu ya. Dan ini simpel ya, kalau ini selalu lebih besar dari ini maka integralnya juga selalu lebih besar ya. If ini lebih besar dari 0 maka ini juga akan lebih besar dari ya integralnya. Oke ya, kira-kira apa ya, jadi ini tadi dari kalau F dan G adalah integrasi ya, maka definitif integral harus memenuhi aturan ini ya. Ini penggambarannya saja ya. Ini ya. Area under a curve as a integral ya. Definition. Oke ya, area under curve as a integral.
if y sama dengan f of x is non-negative and integrable over interval a to b, then the area under the curve y equal f of x over a to b is the integral of a to b, ya. Jadi ini adalah hasilnya area under the curve, hasil dari ini, ya. Jadi sebuah fungsi, ya, kalau diintegralkan hasilnya adalah sembarang, ya, fungsi sembarang sampai b, hasil integral dari adalah area di bawah kurva batas bawah batas atau intervalnya. Contoh ini adalah y sama dengan f of x sama dengan x. Berarti kalau ini kan area yang segi bawah kurva antara interval dari 0 sampai b. Atau integral fx, integral 0 sampai b x dx, ya, hasilnya x kuadrat dari 0 sampai b, ya, ini hasilnya adalah setengah b kuadrat, ya. Ini, ya, karena ini y sama dengan x, ketika x-nya sama dengan b, y-nya sama dengan b, ya. Kalau Anda lihat, ini luas segitiga, ya. Ini b, tingginya b, ya. Maka luasnya adalah kali b kali alas kali tingginya b juga, ya. B kuadrat, ya, sama, ya. Ya, jadi sebenarnya arti dari integral adalah luas kurva, ya. Ini kalau sampai B, ya, kalau batasnya A sampai B, ya. Untuk persamaan yang tadi juga, ya. Nah, ini kalau integral karena C konstan, integralnya adalah ini integralnya adalah hasilnya Cx dari A sampai B, ya. C kali B minus A, ya. C ini atau C adalah sebuah konstanta, ya. Yang terakhir, ya, x kuadrat, ya, fungsi dari A sampai B, di mana B, ya, maka hasilnya per 3x pangkat 3 dari A dengan B pangkat 3 per 3 dikurang A pangkat 3 per 3. Pertama, ya, yang ini gambarnya.
Oke ya, jadi ini contoh yang Riemann sums tadi. CK-nya, jadi intervalnya ini ya, nilai-nilai CK yang nilai C yang dipilih ya. Kita nanti jadinya ini ya luasnya. The average or mean value of a function. F is integrable ya, dapat diintegrasikan ya, pada interval A sampai B. Then its average value, nilai rata-ratanya pada interval A sampai B, call its mean value, disebut juga nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-ratanya AVF ya adalah sama dengan 1 per B minus A integral fx dx dari A sampai B ya. Jadi ini nilai rata-rata dari fungsi f ya. Ya wajar ya, jadi Anda punya integral fungsi sembarang dari A sampai B ya. Maka kalau somehow Anda area ininya ya, area ininya kan dapatnya dari integral kan. Ini berarti kan integral itu adalah luas ini kan. Sekarang kalau saya bagi atau saya anggap saya punya yang biru ini ya. Ini adalah tingginya adalah AVF ya. Saya anggaplah rata-ratanya tuh di mana sih fungsinya ya. Anda lihat saya bisa ini kan lebar ini adalah B kurang A. Jadi kalau saya kalikan A V F ya, sorry, F ya dikali B minus sama dengan integral A B Fx D. Jadi ini nanti yang kita dapat adalah rata-ratanya ya. Jadi luasnya sama nih. Ya, luasnya kita buat ya, luas yang merah kita buat sama dengan yang biru ya. Jadi ini ya, maka kita ini yang kita sebut rata-ratanya ya. Berarti AV F-nya seper B minus A kali integral
fx dx ya. Oke, ini ya contoh the average value-nya kebetulan ya dari yang fungsi yang berbentuk setengah lingkaran. Yang setengah lingkaran akan sama yang persegi 4 ini ya. Nah, tinggi dari persegi 4 ini ya, kalau intervalnya kan sama dari -2 sampai, nah tinggi ini adalah kita sebut value atau nilai rata ya dari fungsi tersebut ya, dari interval -2 sampai 2 yang ada di Y sama dengan V per 2 ya. Oke ya, jadi itu ya apa arti definite integral ya. Jadi integral yang ada batas bawah, ada batas atas, atau integral tentu ya, itu apa ada batasnya. Next, the fundamental theorem of calculus. Mean value theorem yang barusan kita bahas ya dari unit integrals. If f is continuous on A to B, some point C in A, B, FC ya sama dengan B minus A kali integral A B integral fx dx dari A sampai B ya. Jelas ya, di sini ini kan ada lah nilai C-nya pasti ada. Ini kebetulan nilai C-nya di sini ya. Ada 2 nih ya. Minus berapa ya? 1, berapa? Minus 1, berapa? Di sini juga ada nilai C juga ya. Yang akan menghasilkan fx sama dengan ini ya. Ya, jadi akan ada ya. Tadi kan rumusnya ini ya. Jadi akan ada fc ya, pasti ada di sini. Contohnya fc-nya adalah ini ya. C ya. Jadi kita dapat f yang harganya sama dengan rata pasti ada ya. Is continuous ya. Ya, ada nilai C-nya ya. Nah, kalau continuous function need not assume its average karena ini discontinuous ya jelas nggak ada ya. Jadi average value-nya tidak ada. Oke.
Jadi syaratnya ya, continuous ya, menerus ya. Ini kita punya fungsi ya fx dan 4 minus x ya. The area of rectangle yang ini ya. Ini sama dengan area the area of rectangle with the base dengan dasar 3 ya, dan tinggi 5/2 atau 2,5 ya, is equal to the area between the graph F ya dan x-axis ya, dan sumbu x dari 0 sampai 3 ya. Jadi yang persegi 4 ini ya, yang merah sama dengan biru ya. Jadi dia sama dengan yang ini, dengan luas sampai 3 ya, sorry. Jadi seperti itu. Oke, secara umum kalau kita punya suatu area ya, F besar X, kita punya fungsi YFT ya. Ini T ya sumbunya. Perhatikan sekarang sumbunya ya, sumbunya adalah T ya. Sebuah angka ya. Sebuah angka interval A sampai B ya. Nah, yang biru ini ya, area ini, the function F capital ya, capital Fx, F besar X defined by equation gives the area under the graph of F ya from A to X ya. When F is non-negative, jika F positif dan X lebih besar dari A ya. Kita tahu ya, berarti integral dari A sampai X ya, F T ya, ini sama dengan F besar ya. Oke ya, dalam persamaan yang ini ya, F besar X ya, is the area to the left of X ya, area di
sebelah kiri dari X ya. Kalau itu Fx tambah H ya, ini ada X ini, kemudian ada interval yang kecil ini adalah H ya. Is the area of X tambah H ya. Kalau kita dari 0 dari A sampai tambah H ya, maka ini areanya termasuk dari ini ya, dari X tambah H ya. Difference atau perbedaan atau selisih ya dari tambah H dikurang Fx ya dibagi H ya is approximately equal to Fx ya. Perhatikan ya, kan selisihnya adalah ini, jadi nanti dapatnya adalah luas, selisihnya kan adalah yang luas yang ini ya. Jadi di bawah kurva kan, selisihnya adalah itu ya. Nah kalau ini dibagi H, yang dari sini ke sini, yang H ya, kira-kira sebenarnya kan di kalau yang di sini ya dapatnya. Nah ini berarti Fx ya. Kalau di sini sih nggak sama ya. Kalau digambarin ini ya, di sini ya. Jadi sedikit ada beda dengan ini, bisa kita anggap kalau kecil sekali ya, dia akan mendekati luas itu dibagi H akan mendekat Fx ya. The height of rectangle shown in this figure ya. Jadi syaratnya kalau dia kecil mendekati. Nah, fundamental theorem ya of calculus part 1, if f is continuous on A to B, then f of x ya equal ini ya, integral ini is continuous on A, B and on A, B and its derivative is x. Kalau ada sebuah fungsi menerus pada interval A, maka f besar x sama dengan, kita sudah lihat tadi ya, maka integral juga continuous atau fungsi fx ini is continuous on A, B. Jadi besarnya ya yang merupakan sama dengan integral dari A sampai E dari f fungsi ft dt ya. Ini juga ada A, interval A, B atau A to B ya. Dan artinya dia kalau dia menerus juga dapat diturunkan ya, maka dia differentiable on A, B dan derivatifnya perhatikan ya, ini kurung terbuka ya,
intervalnya terbuka ya. And it is fx ya. Jadi turunannya adalah ini kalau diturunkan dengan dx ya. Nah, integral ini kan adalah apa? Akan sama dengan fx ya. Jadi turunannya akan sama dengan fx. Jadi ini teorem satu ya, fundamental theorem of calculus ya. Jadi turun di integral ya, jadi sebarang aja ya. Ini Eka integral ya tadi. Ini adalah fx ya, sebelah x. Nah, kalau ininya menerus, ini menerus ya, fungsi ini menerus, maka fx juga, ini kan x-nya yang bergerak ya, dari A sampai B. Kalau x-nya pasti A, ini bisa dikonvert ya, fungsi f. Ini t ya. Nah, kita bikin sebuah fungsi baru ya, sebuah fungsi baru yang besar ya. Nah, ini x ya, sama dengan A, maka sama dengan 0 ya. Luas di sebelah kirinya 0 kan, langsung membesar ya, sampai membesar ya. Jadi pada yang saya tahu, pada lokasi X sama dengan A, integralnya 0, karena luas tadi, ingat luas yang dari A ke A ya 0 ya. Batas integral A ke A 0. Ya, di sini ya tentu berubah ya, nggak tahu angkanya berapa. Tanda gambarkan nanti dia menerus juga, kalau di sana menerus ya, walaupun ini biasanya turun 1 ya, ordenya ya, order polinom 1. Kalau di sini kuadrat bentuknya pangkat 2, di sini akan pangkat 1. Oke ya, kira-kira seperti itu. Teorem 4 ya, part 2. If f is continuous at every point ya, dari interval A sampai B, is any antiderivative of B ya, atau A to B, maka ini bisa di formula seperti ini ya. Integral dari fungsi fx dx dari A itu sama dengan f besar B dikurang f A ya. Ini teorem perlu kita ketahui ya. Ini ya, contoh ini ya bisa dihitung ya.
integral minus 3 sampai 2 dari 6 kurang X kurang kuadrat ya. Dan 6. Sama dengan 6X kurang X kuadrat kurang 3X pangkat 3 minus 3, 2 ya. Jadi masukkan 12 minus 3 kali 6, 18. Tambah ya, minus 18, berarti tambah. Kurang, tambah lagi ya, 9/2. Terus kurang, ini kurang ya. 927 9 ya. Ya, harusnya seperti ini ya. Belas kurang 2, 10 tambah 18, 28. 28 kurang 9, 19. Sembilan per 2. Ya, Anda coba hitung ya, mesti disamakan dulu penyebutnya ya. Intinya seperti itu ya. The total kalau ini atas 2, yang di bawah kalau kita mutlakan total area between Y equal signs ya, and the x-axis for x between 0 and 2 pi ya, 2 pi is the sum of values of two integrals ya. Jadi ini dipakaikan absolut ya supaya dapat tambah area ini ya. Ini juga ya, the region between curve and the axis ya. Oke,
definite integral ya, harusnya cukup mudah ya. Sering harusnya di SMA ya mempelajari tentang. Nah, sekarang ke topik selanjutnya, kita coba break dulu ya, sekitar ya